bahwa marah itu berpengaruh kepada seluruh tubuh kita. Berpengaruh marah itu kepada zahir dan batin tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bin nasihati wal afwi war rasad wa nahana 'anil ghadabi wal hiqdi wal hasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi bila hasrin wa la adda. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar apa yang kita baca, kita amalkan di majelis ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ilmu-ilmu yang kita terima, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, hadis yang ke-16 dari 40 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab taraddada mirara qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Artinya, dullani ala ma yanfa'uni dunya wa ukhra wa yuqarribuni ila Allah. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku yang memberi manfaat kepadaku dunia dan agama, dan mendekatkan aku kepada Allah. Laki-laki ini minta petunjuk kepada Nabi, minta amalan kepada Nabi supaya dapat yang bermanfaat, baik masalah agama atau dunia, dan yang mendekatkan diri kepada Allah. Qala, Rasulullah menjawab, la taghdab, kamu jangan marah. Artinya amalannya itu ikan jangan marah. Kenapa Nabi kita memberi amalan ini? Karena mungkin laki-laki itu orangnya pemarah. Taraddada mirara, mengulang-ulang si laki-laki itu beberapa kali. Artinya, wahai Rasulullah, minta lagi amalan,
minta lagi petunjuk yang berguna bagi ulun dan mendekatkan diri kepada Allah. Ujar Nabi, la takdzab, ikam jangan marah. Minta lagi amalan kepada Nabi, itu pulang amalannya, la takdzab, ikam jangan marah. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Para muhibbin rahimakumullah, al-ghadab, marah. Para ulama mengartikan marah itu adalah sauranu damil qalbi wa walayanuhu inda tawajjuhi makruh li iradatil intiqam. Marah itu artinya adalah mendidihnya darah di dalam hati karena datangnya hal-hal yang tidak disukai, dan ada kehendak untuk melampiaskan kemarahan itu. Nah, li'iradatil intiqam. Jadi marah itu adalah darah menggurak di dalam hati kita karena kedatangan sesuatu yang kada sesuai lawan kita. Lalu kita hendak mengungkapkan apa nang kekecewaan itu. Nah, itu disebut di dalam agama kita ngarannya adalah ghadab, marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal. Ujar Nabi kita, marah itu merusak iman seperti merusaknya cuka terhadap madu. Madu itu manis, dicampuri cuka rusak. Nah, iman itu mulia. Datang marah, maka iman menjadi rusak. Makanya tadi Nabi memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki tadi, la takdzab, engkau jangan pemarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam. Tidaklah marah seseorang itu melainkan dia hampir atas jahannam. Artinya di waktu kita marah itu kita berada di tepi jahannam. Al-Imam Ja'far ibn Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu berkata, al-ghadab miftahu kulli syarr, marah itu adalah kunci segala kejahatan. Artinya dengan marah itu seseorang bisa melakukan apa yang tidak baik, sesuatu yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa marah itu berpengaruh kepada seluruh tubuh kita. Berpengaruh marah itu kepada zahir dan batin tubuh kita. Pengaruh marah pada zahir apa? Taghayyurul laun, berubah warna. Orang tuh marah, mun awaknya putih, apa awaknya hirang, marah, maka kelihatan lagi abangnya, berubah warnanya. Wattirabul harakah wal kalam, bergetar geraknya dan bicaranya. Nah, itu orang marah karena inya pandir aja menggetar-getar, tangan awak menggetar. Ini orang marah berada di tepi jahannam.
Kemudian lagi pengaruh marah itu ada pada lisan, pada mulut. Maka akibat marah, mulut ini mencaci maki. Asyatmu walaupun supil kalam, kasar bicaranya. Asalnya adalah marah. Karena ia marah, lalu mencaci maki orang yang dimarahinya dan kata-katanya kasar. Marah juga berpengaruh kepada anggota tubuh lainnya. Akibatnya apa? Ad-darbu, orang marah ini bisa memukul. Wal jarhu, melukai. Wal qatlu, membunuh. Indat tamakun, jikalau dia bisa atau berani. Ini punya keberanian, lalu marah kepada seseorang, bisa ditampilinya, bisa dicucuknya, bahkan bisa dibunuhnya. Wa illa, jikalau dia tidak berani, nang dimarahi ini atasannya, nang dimarahi ini orang nang diseganinya, pamazzaqa saub, maka mungkin ini bisa merubik pakaiannya seorang, bisa menimbai piring, memecah cangkir, bisa apa gawiannya. Anak menampar ketika ada berani, piringnya ditimbai, melampiaskan kemarahannya. Nah, itu pengaruh marah pada anggota tubuh. Dan marah juga berpengaruh fil qalbi, pada hati. Pengaruhnya apa? Al-hikdu, dendam. Nah, al-hasad, dengki. Wa idmari su', menyimpan yang buruk. Wa syamatah, gembira kalau orang yang dimarahinya itu kena musibah. Semuaan itu adalah sifat-sifat yang tercela. Nah, makanya tadi ya Imam Ja'far Shadiq mengatakan al-ghadab miftahu kulli syarr, marah itu adalah merupakan kunci segala kejahatan. Bila sudah kita dikuasai oleh marah kita, maka rusaklah sudah iman kita, seperti merusaknya cuka terhadap madu yang manis. Para muhibbin rahimakumullah, fardu ain hukumnya setiap orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, untuk mengobati penyakit marah ini. Fardu ain. Artinya kalau ia marah, nah kayak apa obatnya? Karena marah ini pasti datang kepada kita, karena bawaannya ada dalam diri kita. Kadang-kadang muncul marah ini, bagaimana kita cara mengendalikannya. Nah, mempelajari itu adalah fardu ain. Kenapa sebutnya fardu ain? Karena kalau dibiarkan marah itu berakibat membawa kepada macam-macam maksiat yang timbul. Nah, para ulama menjelaskan bahwa untuk mengendalikan marah itu ada 6 perkara yang sifatnya ilmu, ada 3 perkara yang sifatnya amal perbuatan. Jumlahnya 9. Waktu itu tuh timbul dalam hati ini sarik. Nah, sarik dalam hati. Amun masih di hati aja, masih kada apa-apa. Kada dilampiasakan, baik mulut, baik kata-kata, tangan, kaki atau seumpamanya. Namun di hatinya aja menggurak, ditahaninya, itu pahalanya besar, menahan marah. Nah, jadi apabila kita kedatangan hal-hal yang tidak kita senangi timbul dalam hati kita, gejolak, hendak sarik. Bila tidak kerusakan, nah, bermamai jadinya. Mamai. Obatnya yang pertama adalah yang ilmu,
ayyatafakkara fi fadli kazmil ghais, bahwa dia berpikir merenungi tentang keutamaan menahan marah itu. Ini Sarik dalam hati ini sudah Sarik hendak bermamai, hendak menampiling, ingat akan fadilat keutamaan orang yang menahan marah. Nah, ujar Nabi kita bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Siapa yang mampu menahan marah dalam dirinya, maka nanti di akhirat Allah akan menahan azab daripadanya. Melihat keadaan nangka ini, kelakuan nangka ini, hati Sarik sudah hendak bermamai, nah ditahani, karena ingat bahwa hadis Nabi mengatakan ini, fadilatnya kita mampu menahan marah. Nah, yang kedua, ayyuhawwifa nafsahu bi'ikabillahi ta'ala, bahwa dia menakuti dirinya dengan siksa Allah. Ini mengkulanjurakan Sarik ini bermamai, menyipak-nyipak, menampar atau sebagainya. Nah, aku ini pacang berhadapan dengan azab Allah. Azab Allah. Rasulullah bersabda, inna li jahannama baban la yadkhuluhu illa man syafa'a ghayrahu bi ma'siyatillahi ta'ala. Di dalam neraka jahanam itu ada pintu yang tidak masuk pintu itu kecuali orang yang melampiaskan kemarahannya dengan maksiat kepada Allah. Bunga, tambuk, binatang, bangsat ini. Nah, itu sudah kada mampu lagi menahan marah. Yang ketiga, ayyuhadzira nafsahu akibatal adawah wal intiqam, bahwa dia menakuti dirinya akibat permusuhan. Niki namun ku sariki, mungku mamai, ini bisa kada menagur lagi lawan aku, jadi bermusuh jadinya. Nah, jadi permusuhan, maka keluarga, maka bangsa anak, maka jiran, maka kawan. Nah, lalu kita kawa menahan marah itu. Yang keempat, ayyatafakkara fi kubhi suratihi indal ghadab, bahwa dia merenungkan jahat rupanya ketika marah. Mengaku ini marah jahat benar rupa aku ini. Rupa sudah jahat dulu, marah pulang bertambah lagi. Artinya orang yang bungas itu bila Sarik kada bungas lagi. Apalagi kada bungas dulu, penyarikan pulang maginnya lagi. Nah, ayyatafakkara fi kubhi suratihi indal ghadab, bahwa dia berpikir pada jahat rupanya ketika marah itu. Karena orang marah itu dalamnya adalah syaitan. Syaitan baiklah rupa. Nah, syaitan memberi takutan. Nah, orang marah itu sudah parak jadi syaitan. Yang kelima, ayyatafakkara fis sababil ladzi yad'uhu ilal intiqam, dia berpikir kenapa sebabnya ingin hendak membalas. Kenapa kada mampan nasihat-nasihat Al-Quran, nasihat hadis yang mengatakan menahan marah itu baik, memaafkan itu bagus. Kenapa kada mampan nih? Asa hendak terus melawan kemarahan. Nah, pikirkan penyebabnya apa? Mungkin karena keras hati. Orang keras hati kada mampan dinasihati. Dengan kan kuitan Allah Ta'ala menasihati kada mampan. Al-Quran, nah, madakan jangan ini kada baik tatapnya. Bila sudah orang kada menghasilkan Quran, yang lain kada kau diharapkan lagi. Yang keenam, innal ladzi waqa qada'un wa qadar minallahi sabaqa, bahwa yang terjadi ini adalah merupakan takdir dan ketentuan Allah. Apa kita bersari-sari? Sudah terjadi. Bersari-sari ini sudah ketentuan Allah. Berarti kita marah kepada Allah selaku yang menentukan dan menakdirkan itu. Nah, 6 perkara itu ubat untuk menahan marah. Ubatnya ini adalah secara ilmu, pengetahuan kita.
Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi ada 3 obat menahan marah yang sifatnya adalah perbuatan, praktik atau amalan. Begitu kita marah dengan seseorang, di samping kita mengamalkan yang salah satu di antara 6 tadi, ditambah lagi ujar Nabi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu kita marah hendak dimamai, baca a'udzubillah, a'udzubillahi berapa kali kesarah sebanyak-banyaknya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua obatnya adalah kalau kita marah itu waktu berdiri, bawa berduduk. Jangan dibawa belinjang, dibangun. Kalau marah berdiri, bawa berduduk. Berduduk masih marah, bawa berubah. Karena makin dekat dengan tanah, makin menurun kemarahan itu. Karena asal kita daripada tanah. Nah kemudian obat praktik yang ketiga adalah kalau kita masih marah, kita disuruh berwudu. Wudu, karena marah daripada syaitan daripada api, lawannya adalah air, wudu. Berwudu masih jauh marah, bawa bercabur ke sumur, bawa mandi bil ma'il barid, dengan air yang dingin. Niscaya marah itu akan terkendali. Ini ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam demikian untuk mengendalikan marah. Karena kalau sudah kita marah, banyak hal-hal penyesalan akan kita dapat di belakang hari. Para muhibbin rahimakumullah, maka tadi Rasulullah 3 kali berulang-ulang kepada laki-laki tadi meminta amalan lain, adakah? Ya Nabi, la taghdab, kamu jangan marah. Ikam jangan marah, ikam jangan marah. Karena sekali marah sangat banyak menarik berbagai macam bentuk maksiat, dendam, dengki, apalagi suka kalau ingin dapat musibah dan sebagainya. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa setiap manusia itu ada punya sifat marah. Siapapun manusia itu ada punya sifat marah. Namun sifat marah dalam diri manusia itu ada 3 perkara. Dari 3 perkara ini, 2 sifat marah yang dicela, 1 sifat marah yang terpuji. Ada juga marah itu yang terpuji. Pertama, manusia itu ada marahnya itu bersifat tafrid. Marah yang bersifat tafrid ini adalah orang-orang yang marahnya itu sangat lemah. Sangat lemah marahnya, hampir-hampir tidak punya marah. Ini tercela, sangat tercela. Orangnya kada punya sifat marah. Bini dibawa orang kada sarik, anak diambil pacarnya ketawa. Ini orang haram masuk surga, kada punya marah. Mestinya kalau kita ada punya marah, kita marah. Anak diganggu orang, bini diganggu orang, anak kada. Bukan penyabar, itu lain penyabar ngarannya, itu dayus ngarannya. Nah ini marahnya kurang, sangat dicela. Yang kedua, manusia itu ada punya sifat marah yang ifrat, nah melampau batas. Dikit tersinggung, sedikit sarik. Ada manusia macam itu. Orang hati-hati, banyak orang sidin, penyarikan mana sidin. Nah ini yang dicela tadi, marahnya ini ifrat, melampau batas.
Ibarat sepeda motor sarik orang membalap, orang langsung kenyaringan bunga aja sarik nah ada ifrat melampau batas. Nah, melampau batas ini dan yang kurang tadi perlu diobati supaya marahnya itu bujur-bujur sampai kepada batas yang dibenarkan. Nah, yang ketiga, orang yang bersifat marah itu i'tidal. I'tidal artinya apa? Dia marah tapi marahnya di bawah kendali akal dan agama. Kapan dia harus marah, kapan dia harus memaafkan, kapan dia memberi peringatan, kapan dia memberi teguran. Nah, ini marah yang terpuji. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah itu kalau sidin marah maka merah muka beliau. Berarti sarik panas sidin itu. Kapan beliau marah? Ketika melihat kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran beliau marah. Ketika melihat ada orang yang meremehkan hukum Allah. Ketika melihat dirubiknya undang-undang Allah. Nah, di situ beliau akan nampak kemarahannya. Nah, jadi kalau kita marah menurut petunjuk akal, menurut petunjuk agama, maka itulah marah yang terpuji. Dalam istilah tasawuf disebut al-ghadab billah, marah pada jalan Allah. Nah, itu yang terpuji, itu yang kita cari, itu yang kita tuntut ilmunya supaya kita bisa marah fillah pada Allah itu. Orang misal menyakiti kita, marah kita, wajar normal ngarannya. Orang menyakiti kita, kita marah. Tapi kalau kita marah itu karena diri kita, ini marah yang salah. Marah yang salah. Tapi kalau kita marah karena dia adalah berbuat zalim kepada kita, nah ini marah yang benar. Kita sarik lawan orang yang mengambil harta kita. Kita sarik lawan orang yang mengganggu kita. Tapi marah kita bukan karena diri kita, marah karena kezaliman pada orang itu. Ini marah yang terpuji. Nah, buktinya kayaknya apa? Andai kata ada orang lain yang dizalimnya, kita marah juga lawan inya, sama marahnya seperti marah terhadap dia menzalim diri kita. Ini bukti benarnya marah kita itu karena Allah. Waktu ia menyakiti kita, wah kita marah. Tapi kita marah karena kezalimannya. Begitu pun tetangga sebelah dizaliminya juga, kita marah juga, sama dengan marah pertama tadi. Nah, ini marah yang benar. Marah yang terpuji, marah yang mendatangkan pahala. Tetapi kalau kita diganggu orang, kita marah dengan alasan zalim bang, itu perbuatan kalau baik, jadi aku marah. Nah, bujur aja itu. Cuma kadang ada tetangga sebelah dizalimnya, kita kadang sarik lawannya. Nah, atau kurang sarik itu dari perbuatan pertama, berarti kada benar marah kita karena Allah. Berarti marah karena diri kita ngarannya. Nah, jadi marah itu terpuji asalkan marahnya fillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sarik dengan orang yang mencuri, sarik dengan orang yang merampok, sarik. Nah, siapakah dirampoknya? Tetap kita sarik. Nah, itu ngarannya sariknya karena Allah. Namun sudah kita yang dirampoknya, yang dicuntannya kawan-kawan kita, kuat sarik kita. Bila orang lain dicuntannya, tekannya situ. Nah, itu kada karena Allah ngarannya. Kada fillah marahnya. Berarti marah yang tercela itu ngarannya. Nah, jadi termasuk dalam permohonan kita, doa kita kepada Allah, kita biasa minta kepada Allah agar diberi akhlak yang terpuji. Termasuk dalam golongan akhlak terpuji itu adalah al-ghadab billah. Ini marah pada Allah, itu masuk dalam golongan akhlak yang terpuji. Tapi kalau marah karena pribadi, marah karena lain-lain, itu marah termasuk di dalam akhlak as-sayyi'ah, akhlak yang buruk, yang mana kita wajib berlindung kepada Allah daripadanya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-17. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما